Pak Iqbal, itu di neraka setan-setan lagi rapat. Dia bilang mereka nggak mau lagi nyetan di Indonesia karena pejabatnya lebih setan dari kita. Hak orang miskin aja dia rampok, ya kan? Hak orang cacat dia rapat, ditilep juga. Pernyataan Rizal Ramli, Menko Perekonomian Jilid 1 era Jokowi, menyampaikan opininya dalam forum diskusi dengan pemimpin buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang disiarkan via virtual beberapa waktu yang lalu. Dalam forum diskusi tersebut, Rizal Ramli mengkritisi kebijakan ekonomi Indonesia hari ini. Ia juga membandingkan krisis ekonomi di zaman Presiden Soeharto yang jatuh pada tahun 1998 yang lalu dikarenakan menyepelekan krisis ekonomi pada saat itu. Rizal Ramli juga menegaskan, justru hari ini krisis ekonomi di Indonesia lebih gawat dan lebih dahsyat dari tahun 1998 yang lalu. Berikut statement Rizal Ramli, kita tayangkan di TV-nya Buruh. Dilansir dari Bicaralah Buruh, media sosial resmi KSPI. Masih lama bang, 3 tahun lagi bang. Ini setahun pandemi aja pengangguran nambah dari 7 juta menjadi 10 juta. Itu data setahun lalu lah, Agustus 2020. Kemudian juga upah tadi abang bilang juga ketika daya beli nggak digenjot melalui upah gitu kan. Kemudian pesangon juga dibayar murah. Ini kayaknya buruh udah makin banyak yang ter-PHK bang, untuk nunggu 2024 bang. Gimana bang kira-kira bang? Ya memang kalau nunggu 2023, 2024 masalahnya akan semakin besar. Saya hanya ingin mengingatkan dengan kenapa sih Pak Harto jatuh. Sampai April 98, seluruh elit, media, jenderal, orang bisnis, intelektual, kagak ada yang percaya Soeharto jatuh. Kenapa? Wong baru kepilih 100% bulan Maret. Tapi ternyata sebulan kemudian 23 Mei Pak Harto udah selesai, cuman butuh waktu 1 bulan, cuma butuh waktu 3 minggu dari tanggal 2 Mei sampai 22 Mei jatuh. Kenapa? Satu, pemerintah waktu itu melecehkan bahwa krisis itu kecil, nggak ada apa-apanya, ekonomi Indonesia kuat. Cuman caranya pemerintah Soeharto bantah-bantah. Ya, saya pada waktu itu dibantah. Kamu itu angkanya nggak benar, estimate-nya nggak benar, ya kan? Caranya halus, karena juru bicara pemerintah itu Pak Mari Muhammad, Menteri Keuangan, Mas Sudrajat, Gubernur Bank Sentral, ya kan? Emil Salim dan lain-lain, Sadli, yang bantah-bantah saya sendiri, ya. Jadi mereka melecehkan, mengundermine krisis 98. Ternyata krisis itu dahsyat sekali, di luar dugaan mereka. Nah, kenapa bisa begitu? Banyak penjelasannya lah, tapi poinnya adalah di luar Jawa sebaliknya. Petani karet, coklat, kopra malah gembira sekali karena kurs rupiah anjlok dari 2.500 per dolar 15.000, dia happy banget. Di Pulau Jawa yang upah kemiskinan nambah, pengangguran nambah 40%. Nah, tahun ini juga sama, melecehkan. Ini krisis nggak ada apa-apanya, kita kuat, kita macam-macam. Apa yang terjadi? Iya kan? Krisis ini lebih gawat dari 98. Pak Ketua Iqbal, Pak Ketua Iqbal, kalau udah ada Iqbal, saya hadir. Happy, ya. Berarti kita udah dalam track yang benar ini. Nah, jadi mereka seperti 98 merendahkan, melecehkan krisis 98. Gak ada apa-apa, kita kuat, kita bisa ini, kita bagus, macam-macam. Ternyata ini lebih dahsyat dari 98. Nah, yang kedua, kenapa Pak Harto jatuh? Teman-teman aktivis, mahasiswa, pro-demokrasi, udah muak memang sama Pak Harto, dan nggak mau lagi dah Soeharto.
Hari ini juga hampir sama lah, ya kan? Kalangan, segala macam kalangan pengen ada perubahan. Nah, faktor ketiga zaman Soeharto adalah Amerika. Amerika yang tadinya sangat sayang sama Soeharto, suportif sama Soeharto, pada 97 Presiden Clinton mengirim Presiden Mondale ketemu Pak Harto, jangan maju lagi deh, supaya ada transisi ke arah demokrasi. Soeharto bandel, mau maju terus, ya dikerjain pakai tangan IMF. Nah memang Amerika biasa begitu, kalau perlu dia, misalnya Noriega, Jenderal Noriega di Panama, wah kacau, pelanggar hak asasi, main drug, Amerika tutup mata aja. Karena masih sesuai dengan kebutuhan strategis dia. Begitu Amerika putuskan, udah nggak butuh lagi Noriega, disuruh mundur, Noriega ngelawan, ya akhirnya dijatuhkan. Nah, hari ini juga sama, ya kan? Pemerintah ini nggak bisa baca, ya, negara-negara Barat dan Amerika tahu bahwa pemerintah ini sangat pro Beijing, sangat pro RRC. Ya, Trump ini beda dengan Presiden Biden. Kalau Trump itu ya kasar, dia vulgar, dia lawan Cina. Biden lebih canggih, Menteri Luar Negerinya, siapa namanya nih, Blinken, itu jago, yang dia lakukan akan dia squeeze Cina pelan-pelan sistematik. Squeeze soal demokrasi, squeeze soal hak asasi, squeeze soal macam-macam. Nah dalam konteks itu, ya kan, akan semakin kelihatan bahwa rejim ini sangat pro Beijing. Kita tidak boleh jadi antek siapapun, nggak boleh jadi antek Amerika Barat atau antek Beijing. Undang-undang dasar kita mengatakan kita harus netral dan bebas aktif. Ya, kompetisi pada level internasional, geopolitik, kita harus manfaatkan untuk kekuatan dan kemakmuran Indonesia. Nah, sayangnya kita di dalam negeri masih sibuk isu agama mulu, memang sengaja dipancing supaya umat Islam marah terus. Itu tujuannya 3, ya. 1, kalau terus orang Islam marah terus sama pemerintah yang dengan sengaja naikin terus isu anti-Islam, tujuannya 3. Di Indonesia ada tabir bahwa ini yang mau kuasa Islam garis keras, radikal-radikal. Nah seluruh dunia nggak suka itu. Barat nggak suka, Rusia nggak suka, Beijing nggak suka. Jadi kalau gitu ya biarin aja deh Jokowi yang sekarang kuasa. Ya. Nah yang kedua itu dipakai alat buat membuat pendukung yang berkuasa jadi militan, yaitu minoritas, abangan, nasionalis. Semakin kenceng nih yang Islam, makin militan mereka. Yang ketiga dipakai alat ngumpulin uang buat nyumbang gerakan Islamophobia. Ya, Taipan takut nyumbang, ya kan? Bayarin si ini, si itu buat jadi buzzer, jadi influencer. Nah, menurut saya kita fokus deh, ya kan? Kita tidak boleh anti-Islam atau Islamophobia. Sama juga kita nggak boleh anti-Kristen atau anti-Buddhis atau apa, karena kita kan Pancasila, ya kan? Nah, tapi kalau kita diadu terus soal agama, kasihan rakyat kita, nggak dapat apa-apa dari pertikaian agama itu. Ya, yang ada cuma orang berkelahi doang. Harusnya kan kita fokus soal korupsi bansos misalnya. Ini kan luar biasa, ya kan? Rakyat yang miskin haknya dirampok, termasuk buat orang cacat. Pak Iqbal, itu di neraka setan-setan lagi rapat. Dia bilang mereka nggak mau lagi nyetan di Indonesia.
Karena pejabatnya lebih setan dari kita. Hak orang miskin aja dia rampok. Ya kan, hak orang cacat dia apa? Ditilep juga. Jadi, mereka setan-setan, udahlah kita nggak mau lagi dah operasi di Indonesia, di negara lain aja, ya kan? Karena mereka pejabatnya itu lebih setan dari kita. Nah, ini ironi yang luar biasa. Tapi kita malah ngeributin soal agama, mulu bolak-balik. Memang dipancing kok. Nanti ada si Zhang, bikin rame, kabur ke Jerman. Nanti ada siapa lagi? Perindah lagi, ya kan? Tenang aja. Nanti semua tahanan politik kita bebasin. Saya sama polisinya dengan Pak Habibie. Kita orang tradisi demokratis. Gus Dur, Habibie, saya, ya kan? Semua tahanan politik kita bebaskan. Mau siapa? Habib Rizik, yang lain-lain. Bahkan di Papua, yang teriak merdeka-merdeka, nggak ada masalah demokrasi. Tapi kalau kamu melakukan gerakan bersenjata, kita akan beda polisinya. Kita akan tindak tegas, kita akan keras. Tapi kalau hanya teriak, diskusi, merdeka, silakan. Ya, istilahnya Pak Habibie, perbedaan pendapat, orang yang berbeda pendapat tempatnya bukan di penjara. Yang di penjara itu harusnya koruptor dan orang yang melakukan kekerasan fisik untuk memperjuangkan ide-ide. Jadi jangan terlalu ribut lah urusan gitu. Kita fokus aja, kita lawan ini KKN. Zaman Pak Harto, yang kita lawan tuh KKN. Tapi hari ini bukan hanya KKN, yaitu dinasti. Nah, Pak Harto 6 tahun puasa. Tahun pertama dia sadis banget, semua yang beraliran kiri komunis dia tangkap, dia sikat. 5 tahun berikutnya semua yang non komunis dia rangkul. Dia sendiri nggak ada korupsi, nggak ada KKN sampai tahun ke-6 loh. Ya, baru mulai KKN setelah Tommy Soeharto. 15 tahun Pak Harto kuasa lah, sebelumnya cuma main perempuan sama balap mobil doang. Ini baru kuasa 6 tahun, kelakuan kakak udah luar biasa. Dinasti pula lagi. Ya, ini kita perjuangan kita lebih berat. Zaman Pak Harto kita cuma anti KKN, ini KKN plus dinasti. Dan banyak bisnisnya itu abal-abal semua itu. Ya, nah. Saya minta kita fokus sama yang gini-ginian, jangan ribut soal agama. Karena kalau berantem soal agama, buntutnya berantem fisik. Ya, pecah ini bangsa. Ya, nanti kita beresin. Ya, setelah perubahan kita bebasin semua tahanan politik. Siapa yang memicu fobia terhadap agama apapun, ya kan, kita bawa ke pengadilan. Ya, karena itu akan memicu kerusuhan seperti yang terjadi selama. Jadi terima kasih Pak Iqbal, saya senang ini Serikat Pekerja kompak lihat benderanya di belakang semua lengkap. Ya, insya Allah kawan-kawan golongan intelektual yang masih lurus bersama-sama dengan pekerja. Terima kasih. Demikian statement tegas dari ekonom senior Indonesia, Rizal Ramli. Opini ini mungkin bisa berbeda bagi para pemirsa sekalian, tergantung kita menyikapinya. Senin 7 Juni 2021 dari studio tim TV-nya Buruh mengabarkan. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya Buruh, TV-nya kaum buruh.